peminatnya sedikit begitu ya, karena nganggapnya latihan ini kok itu ya. Coba begini ya. Kita semua punya klub sepak bola apa itu favorit ya. Saya nih orang Sunda ya, Persib pastinya kan. Ya, Bapak yang dari mana tuh? Solo ya kan? Ada Persis Solo ya. Ya kan? Ada PSM yang dari Makassar ya kan. Kalau kita lihat pertandingan sepak bola, mereka itu lebih lama latihannya, lebih lama bertandingnya. Lebih lama latihannya, betul ya? Lebih lama latihannya. Nih kita menyebutkan bahwa Ramadan bulan latihan, sementara pertandingannya katanya 11 bulan. Nah, bisa dong. Justru yang 11 bulan itu adalah latihannya. Sekarang nih pertandingan aslinya. Jadi kalau kita kalah Ramadan, maka besok-besok kalah tuh. Kalau kita kalah di Ramadan ini, ya tidak ke masjid, ya di luar Ramadan juga tidak ke masjid. Kalau di Ramadan kita kemudian tidak selesai saumnya, ya di luar Ramadan juga kita susah sekali melaksanakan saum. Kalau di Ramadan susah senyum, apalagi di luar Ramadan. Ini kan, senyum dulu Pak, senyum dulu tenang aja, ya kan. Ini bukan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat saya nggak boleh kemudian bicara begini. Ya, khutbah Jumat nggak boleh nanya-nanya gimana kabar, nggak boleh. Nggak boleh memancing senyum dan tertawa. Ini kan bukan khutbah Jumat, ya kan. Oleh karena itu jemaah sekalian, ya, itu yang pertama. Jangan dijadikan Ramadan sebagai bulan latihan, tapi jadikan Ramadan sebagai bulan pertandingan sesungguhnya. Kalau begitu ingat, pertandingan belum selesai ini. Ya, pertandingan belum selesai, ya. Kalau Ramadan tahun ini 29 hari, itu baru 25 hari kita lalui, berarti masih ada 5 hari lagi. Jadi belum usai. Kalau kemudian kita menganggap sudah usai, berarti kita yang kalah. Ya kan? Gitu ya. Jadi kalau ada ahli strategi perang, siapa pemenang perang sesungguhnya? Pemenang perang sesungguhnya itu adalah orang yang siap bertahan di medan tempur sampai selama mungkin. Itu pemenangnya. Ya, walaupun mungkin bisa jadi ya di pasukan dia banyak yang tewas. Tapi kalau dia survive terus bertahan di medan perang, dialah sesungguhnya pemenangnya. Nah, kita juga begitu, ya. Jangan kemudian sampai menjadi orang yang berguguran di Ramadan ini. Jemaah sekalian, yang kedua, ini bicara yang kedua. Yang pertama tadi, jangan jadikan Ramadan sebagai bulan latihan, tapi Ramadan adalah bulan sesungguhnya kita. Ya, bulan sesungguhnya kita. Yang kedua, 25 hari kita sudah lalui Ramadan, ya, 25 hari kita lalui saum, kita sudah sangat yakin belum bahwa saum kita diterima? Yakin belum? Yakin tidak? Jawabannya baru semoga. Baru semoga. Kalau yakin, mana buktinya bahwa amalan kita sudah diterima? Ada tanda terimanya? Janganlah terlalu kemudian kita over begitu ya. Saya dong, haji saya sudah diterima, ya kan? Zakat saya sudah diterima, salat saya sudah diterima, saum saya sudah diterima. Mana buktinya? Kan perlu bukti kalau sudah diterima. Kita ini baru mengatakan semoga Allah terima. Ini ya. Terlebih saum, Pak, Bu. Terlebih saum. Kenapa? Karena saum banyak rahasia. Banyak rahasianya. Allah sendiri merahasiakan kok. Ada sebuah hadis Rasul sampaikan begini, di mana hadisnya hadis qudsi, hadis di mana Allah sendiri yang berfirman, Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu akan kembali kepada pelakunya. Bagi dia, bagi pelakunya, illa siyam, kecuali saum. Fa innahu li wa ana azibihi, karena saum itu untukku dan aku yang akan kemudian membalas saum itu. Ini maksudnya apa nih? Banyak rahasia tentang saum. Contoh begini. Kalau kita sholat, maka sholat kita ini bisa dilihat orang. Bisa dilihat orang. Berangkat ke masjidnya terlihat. Ya. Gerakannya terlihat. Begitu ya? Gitu. Kalau kita zakat atau infak, itu terlihat ya? Terlihat. Oh, orang dermawan. Ya kan? Bahkan tidak sedikit kemudian orang oflus akan ibadah zakat atau ibadah sedekah kita. Kalau ibadah haji, apalagi itu ibadah haji?
Ibadah itu ibadah yang luar biasa, fenomenal bagi setiap muslim. Karena tidak sedikit kemudian kita punya prestis, punya merasa apa itu harga diri naik setelah kemudian kita melakukan ibadah haji. Hal yang sama kalau ditanyakan kepada saum, apa yang sudah kita rasakan dari saum? Tidak ada. Coba, jemaah sekalian, kalau kita lihat orang yang paling baik sholatnya, mungkin bisa terlihat. Mungkin bisa terlihat ya. Gerakannya, tumaninah begitu kan. Ruku sujudnya tenang. Bahkan mungkin tidak sedikit di antara kita ada yang bekas sujudnya terlihat. Begitu ya. Menggambarkan bahwa dia sholatnya bagus. Coba kalau kita tanya, siapa orang yang paling bagus saumnya hari ini? Bisa terlihat nggak Pak? Oh, siapa yang paling bagus saumnya hari ini? Si Anu tuh sampai pinsan-pinsan saumnya. Kan tidak, ya kan? Ya, siapa yang paling bagus saumnya? Tuh si Anu sampai bibirnya pecah-pecah. Kan nggak juga. Ya, apalagi kemudian kita tidak pernah tahu. Misalkan, kalau saya hari ini tidak saum, Bapak tahu nggak ketidaksauman saya? Kan tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Dirinya dengan Allah saja. Itulah saum. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, jangan terlalu kemudian over bahwa kita, wah ibadah saya sudah diterima, yang ini sudah diterima, yang ini sudah diterima. Bahkan ia menjadi ibadah yang atau menjadi rahasia. Kenapa sampai hari ini ya tidak ada yang mengaku bahwa dirinya sudah diterima ibadahnya? Tidak ada. Ya, jadi rahasia. Kenapa? Agar kemudian kita terus termotivasi untuk melakukan ibadah. Andai kemudian kita sudah merasa, oh saya sudah diterima kok ibadah saya, tenang-tenang dulu dah. Yang kemarin juga sudah tabungan cukup banyak. Kalau kita kemudian ibadah kita sudah diterima. Seperti juga begini. Kalau kita berdosa, kemudian kita bertobat. Apakah tobat kita diterima atau tidak? Tahu nggak? Tidak ada yang tahu. Masih rahasia Allah. Agar apa? Agar kemudian kita terus termotivasi untuk memperbaharui taubat kita, gitu ya. Itu yang kedua jemaah sekalian, ya. Itu yang kedua pembicaraan saya. Yang ketiga pembicaraan saya adalah kendati pun ibadah kita ya belum yakin diterima, tapi pastikan saja SOP-nya terpenuhi. Apa SOP yang saya maksud? Rukun dan syaratnya. Seperti gini deh. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan, kerjaan kita diterima ke atasan kita selama SOP-nya terpenuhi, ya kan? Ya, selama syarat-syaratnya terpenuhi. Oh, si Anu sudah bagus kerjanya. Walaupun dia tidak laporan. Kendatipun dia tidak laporan. Ini kerjanya sesuai dengan standar operasionnya. Oh, diterima begitu. Begitu juga Allah yang kemudian mewajibkan kita ibadah. Ibadah kita diterima atau tidaknya selama kemudian syarat rukunnya terpenuhi. Nah, oleh karena itu, kenali ya syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Apa syarat diterimanya ibadah? Yang pertama, kalau ibadah ingin diterima, syaratnya harus tahu perintahnya. Harus tahu perintahnya, harus ada perintahnya. Misalkan, sholat ada perintahnya ya? Ada. Saum, ada. Zakat, ada. Ibadah haji, ada. Nah, kalau kemudian sebuah ibadah atau sebuah perilaku, sebuah amal ingin disebutkan bahwa itu bagian dari ibadah, pastikan kita tahu perintahnya. Karena itulah kemudian Rasul sampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa orang yang beramal yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Rasul, maka amalan itu tertolak. Jangan menamakan ini ibadah padahal tidak ada perintahnya. Ya, jangan menamakan ini ibadah padahal tidak ada perintahnya. Itu yang pertama. Lain dengan muamalah, Pak. Kalau muamalah itu kerjakan saja selama tidak dilarang. Itu bedanya. Kalau atas nama ibadah harus diketahui ada perintahnya dulu. Kenapa sholat? Karena perintahnya ada. Kenapa saum? Karena ada perintahnya. Ya. Kemana zakat? Karena ada perintahnya. Ibadah haji? Karena ada perintahnya. Jangan kemudian mengatasnamakan ibadah padahal tidak ada perintahnya. Itu yang pertama. Walaupun pada prakteknya ibadah itu
Ada yang ritual, ada yang non ritual. Ada yang makhdoh, ada yang ghair makhdoh. Apa tuh makhdoh? Makhdoh itu ibadah yang pada pelaksanaannya terikat dengan waktu, terikat dengan cara, dan terikat dengan tempat. Nah itu makhdoh. Kalau ibadah ghair makhdoh, sebuah ibadah yang pada prakteknya tidak terikat dengan tiga tadi. Caranya tidak terikat, tidak baku, silahkan aja berimprovisasi. Ya, waktunya juga berimprovisasi, tempatnya juga berimprovisasi. Maka itu kemudian ibadah ghair makhdoh. Ya. Baik, yang kedua, rukun atau syarat ibadah diterima itu adalah ikhlas. Ikhlas. Niatnya harus lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu kan? Jangan sampai kemudian ya cukup perintah saja tidak ikhlas, atau cukup ikhlas saja tidak tahu perintah. Ini bahaya dua-duanya. Bahaya dua-duanya ya. Ya, kalau hanya dilaksanakan salah satu saja. Kenapa melaksanakan ini? Yang penting ikhlas saja. Kan nggak ada perintahnya. Kemudian yang kedua, kenapa dilakukan? Ini ada perintahnya. Ikhlasnya tidak ada, yang nggak terima juga. Maka kemudian kalau ada orang ya melakukan sebuah ibadah niatnya bukan karena Allah, maka yang ia dapati adalah tergantung kepada niatnya, kan gitu ya? Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi seseorang itu tergantung apa yang ia niatkan. Semua ibadah. Karena itu hati-hati nih dengan niat. Hati-hati dengan niat. Banyak godaannya. Ingin populer, mengejar popularitas di balik ibadah, atau mengejar duniawi di balik ibadah, ya kan? Begitu. Jadi hati-hati nih, hati-hati. Saum juga sama. Hati-hati nih saum ini, ya. Hati-hati saum ini. Saum ini kita tunaikan fardhu lillahi ta'ala, gitu ya. Keparduan karena Allah Ta'ala. Ya. Jadi karena itu nomor 2 ini adalah niatnya harus terus diluruskan. Maka jemaah sekalian, berbahagia dan berbangga kita kalau ada yang mengingatkan tentang meluruskan niat. Seperti jemaah sekalian, yuk luruskan dulu niatnya, diam di masjid ini. Karena niatnya bisa jadi lebih dari satu, ya. Boleh, selama karena Allah. Datang ke masjid niatnya i'tikaf, boleh kan? Yang kedua, niatnya salat. Yang ketiga, niatnya thalabul ilmi. Yang keempat, niatnya silaturahim. Kan semuanya bagus. Semua bagus. Ya. Niat boleh banyak niatnya selama niatnya itu adalah karena Allah. I'tikaf karena Allah, silaturahim karena Allah, apalagi thalabul ilmi karena Allah, ya kan? Salat karena Allah. Semuanya boleh, semua karena Allah. Ya. Oleh karena itu, ayo niatnya yang benar agar ibadah kita diterima. Ya. Niat itu jamaah sekalian tempatnya memang di hati. Maka nuhu fil qalbi. Para ulama menyepakati bahwa tempatnya di hati. Siapa yang paling tahu niat seseorang? Orang itu saja. Kalaupun bapak nih duduk berdua-duaan deketan, saling tahu nggak apa yang dibicar yang ada dalam hatinya? Tidak tahu. Tidak tahu kan? Dalamnya lautan bisa diukur, ya. Ya dalam hati siapa tahu? Nggak tahu. Maka yang tahu hati niat seseorang lah lakunya itu sendiri. Luruskan niatnya, ya, luruskan niatnya. Jamaah sekalian, niat itu, ya, ikhlas itu, ya, ada artinya murni. Ikhlas itu artinya murni, ya. Kalau madu murni atau asli, Pak? Yang benar madu murni atau asli, Pak? Hah? Kalau kita bicara madu murni atau madu asli? Madu asli ya? Aslinya udah dicampur dari sononya. Yang benar madu murni itu dia madu tidak ada campurannya, itu yang benar. Murni, bukan asli. Kalau asli memang di sononya udah dicampur gitu. Ya, di dalam sini madu asli. Ini bukan madu asli namanya juga. Kalau madu murni itu madunya. Di dunia ini yang murni apa? Al-Quran konsepnya yang murni itu adalah air susu. Air susu itu murni. Air susu itu murni. Semurni apa? Kita lihat dalam Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 64 kalau nggak salah. Wa minal an'ami la ibrah. Dan di dalam hewan binatang itu,
Ya, dalam hewan ternak itu ada sebuah pelajaran bagi kalian. Nuskikum, kami berikan minum kalian, mimma fi butuniha, dari apa yang ada di dalam perutnya itu. Apa itu? Mimbaini farsin wadamin, yang mengalir antara fars dan dam, antara kotoran dan darah. Apa? Labanan khalisan. Ya, labanan khalisan, susu yang khalis, susu yang murni, syaigan lisaribin, saigan lisyaribin, yang mudah dicerna oleh peminumnya. Nah, ternyata jamaah sekalian, murninya air susu itu begini Bu, Pak ya. Dalam hewan itu, kita di antara kita minum susu ya, minum susu. Di air susu hewan itu ternyata ada air yang mengalir di antara dinding kotoran dan darah. Tapi dia begitu keluar tidak bau kotoran, tidak juga bau darah. Dia murni keluar begitu saja. Maksudnya apa? Dalam ibadah kita mungkin saja banyak godaan niat. Banyak godaan niat. Ingin populer, ingin harta, ingin macam-macam. Ingin dilihat bahwa orang lain bahwa kita mampu. Ingin dilihat bahwa kita ini dermawan, begitu ya. Ingat, itu adalah kotoran-kotoran dan darah gitu. Nah, sementara yang kemudian melejit ke atas adalah karena Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, maka orang yang ikhlas itu orang yang selalu mengembalikan niatnya. Ingat, kita ini beribadah bukan karena yang lainnya, tapi karena Allah. Maka yang dipamrih oleh orang yang ikhlas hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ibadahnya ibadah mahdhah, ghair mahdhah cukup dua saja. Cukup dua saja syaratnya. Ada perintah, ada niat yang baik. Perintah, niat yang baik, itu saja. Caranya diserahkan. Silakan berimprovisasi. Seperti ini. Ini dikategorikan ibadah. Namanya ibadah ghair mahdhah, thalabul ilmi. Caranya yang ada dengan ceramah. Caranya bisa dengan diskusi, caranya bisa dengan membaca, caranya bisa dengan berbagai macam cara, yang penting kita dapatkan ilmu. Silakan. Karena ghair mahdhah. Waktunya disesuaikan dengan kemungkinan kita. Karena kita bisanya jam segini, ya sudah dilakukan jam segini. Tidak perlu kemudian ditentukan tempatnya baku atau waktunya baku. Kemudian tempatnya thalabul ilmu bisa di mana saja, selama tidak di tempat yang terlarang. Ya jangan di toilet lah gitu ya kan, terlarang di toilet. Ya bicara yang kalimah thayyibah nggak boleh kemudian dibicarakan di toilet gitu ya. Nah itu. Tetapi kalau ibadahnya ibadah mahdhah, ada syarat yang ketiga. Apa itu? As-sabbah sunnah. Kaifiyatnya, tata caranya harus sesuai dengan sunnahnya. Rasul sampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Kita memang tidak hidup sejaman dengan Rasul, sehingga kita tidak bisa melihat Rasul salat ya. Tapi kita tersampaikan oleh guru-guru kita berdasarkan dengan ilmu yang dimiliki. Oh, salatnya begitu. Ruku itu harusnya begitu. Sujud harusnya begitu, gitu ya. Didasari dengan ilmu. Ya, nah itulah kemudian namanya as-sabbah sunnah. Caranya harus mengikuti cara Rasul SAW. Misalkan lagi haji. Haji itu Rasul sampaikan, khudu anni manasikakum. Ambil dariku cara manasik haji kalian. Ya, kenapa? Karena haji itu kan ibadahnya mahdhah ya. Caranya sudah baku, waktunya sudah baku, tempatnya baku juga. Waktu al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu ada pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Berarti itu waktu. Kemudian tata caranya, kaifiyatnya. Ya, mana dulu yang harus dilakukan? Maka kemudian ada ihram dulu. Kemudian berangkat ke ke Arafah, ya, ke Arafah. Kemudian seterusnya. Kemudian tempatnya baku, nggak boleh dilakukan di tempat lain. Ya, ada orang Makassar katanya datang ke Gunung Bau Karaeng, karena ibadah hajinya di sana. Itu tidak boleh.
Ya, orang Jawa datang ke Gunung Padang. Bahkan orang Jawa bilang Gunung Padang itu tempatnya makamnya apa itu Nabi Adam di sana. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang tentu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ibadah haji itu tempatnya sudah ditentukan. Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Di luar itu tidak boleh dilakukan ibadah yang namanya ibadah haji. Jamaah sekalian, kalau semuanya sudah terlaksana, syarat-syarat yang tadi sudah terlaksana, bolehlah kita berharap dengan doa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tammim taqdirana. Ketika sudah syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, seperti itu juga ya Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah ketika selesai menyelesaikan bangunan Ka'bah. Wa ijarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jemaah sekalian, tentu tetap kita harus optimis bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan 5 hari lagi ke depan atau 4 hari ke depan harus tetap kita menjaga stamina kita karena pertandingan sebenarnya belum usai. Jangan kemudian kita menganggap pertandingan sudah usai sehingga kemudian akhirnya kita tidak melaksanakan lagi amalia-amalia Ramadan. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah bersama. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.